Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Kami ingin mempresentasikan tentang ke-9 komponen BMC atau Business Model Canvas dari proyek kami, yaitu Pasti Peduli Antara Sesama dengan Tindakan Inspiratif. Kami memiliki anggota kelompok dengan saya sendiri, Arsyad, ada Hafiz, ada Azmi, ada Akila, dan ada Vivi. Nah, kita masuk ke dalam tahap empathize. Di sini, kami juga sempat mewawancarai seseorang yang ikut serta dalam kegiatan donasi. Sekarang, kita masuk ke tahap define. Nah, masalah utamanya adalah donasi sering tidak tepat sasaran karena kurangnya transparansi dan juga kepercayaan terhadap sistem distribusi kepada bantuan. Kita masuk ke tahap ideate. Di sini, kami juga melakukan brainstorming terkait aplikasi yang akan kami buat. Di sini kami akan membahas 9 kotak BMC. Nah, di sini aku mau ngejelasin key research sama customer segment. Yang pertama ada key research, yaitu adalah hal-hal yang penting yang harus kita punyai agar key activity bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada customer. Nah, di sini key research kelompok kita ada platform aplikasi mobile dan web, tim pengembang aplikasi dan manajer proyek, kayak manusia yang buat ngerancang dan mengelola aplikasinya. Terus ada teknologi blockchain untuk pelacakan transaksi. Nah, ini tuh digunain untuk memastikan transparansi dan keamanan data transaksi. Lalu ada sistem manajemen donasi, yaitu alat untuk mengelola alur donasi dan data penerima bantuan, yaitu pengelolaan orang-orang yang mungkin tertarik dengan value proposition bisnis kita. Nah, di sini kita ada 3. Yang pertama itu ada donatur individu. Nah, ini tuh orang-orang yang mau memberikan donasi secara sukarela, mau baik nominal kecil maupun nominal yang besar. Lalu ada organisasi sosial dan lembaga amal, yaitu kelompok atau lembaga atau orang-orang yang mendukung program kita. Lalu ada korban bencana alam dan masyarakat di daerah yang tertinggal. Nah, ini tuh sebagai penerima manfaat utama yang membutuhkan bantuan, seperti korban bencana dan masyarakat yang kurang terjangkau. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan donasi melalui teknologi blockchain yang dapat menjamin kepercayaan donatur dengan mencatat setiap transaksi donasi secara terbuka dan tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, ada fasilitas dalam berbagai bentuk donasi, seperti uang tunai, pakaian, makanan, alat kesehatan, perlengkapan pendidikan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada sertifikat penghargaan digital untuk donatur yang kita berikan sebagai apresiasi dalam bentuk sertifikat digital atas pengakuan dan kontribusi sebagai donatur. Yang keempat, ada fitur pelacakan, real time, dan laporan pasca distribusi yang dimana donatur bisa memantau proses distribusi donasi secara langsung dan menerima laporan penggunaannya. Yang kelima, ada platform untuk mendukung keberlanjutan, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Di mana kita nggak hanya memberi bantuan sesaat, tapi juga membantu masyarakat untuk mandiri dan berdaya dalam jangka yang panjang. Selanjutnya ada channels. Yang pertama, kita punya aplikasi mobile untuk menjadi sarana utama menyalurkan layanan, memfasilitasi donasi, melakukan pelacakan, dan berinteraksi langsung dengan pengguna. Yang kedua, ada media sosial untuk kampanye dan edukasi. Ini digunakan untuk menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran, dan mengedukasi publik tentang isu sosial serta cara berdonasi. Dan aku akan melanjutkan ke bagian revenue stream. Untuk mendukung keberlanjutan platform ini, kami mengandalkan 3 sumber utama. Yang pertama itu donasi sukarela dari para pengguna yang peduli, dan juga kemitraan yang strategis dengan perusahaan dalam bentuk kampanye CSR, serta biaya administrasi yang kecil yang digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan layanan. Dukungan Anda dapat membantu kami terus memberikan dampak positif bagi lebih banyak orang. Nah, kedua adalah customer segments. Nah, platform ini hadir untuk menjembatani kebaikan antara berbagai pihak, donatur individu, organisasi sosial, dan juga lembaga amal, yang dapat juga menyalurkan bantuan sosial secara langsung dan transparan kepada mereka yang membutuhkan, mulai dari korban bencana alam hingga masyarakat di daerah tertinggal. Bersama kita bisa menciptakan
dampak nyata dan juga berkelanjutan kepada rakyat. Di sini saya akan menjelaskan key partners dan key activities. Key partners adalah pihak luar yang bekerja sama untuk mendukung operasional dan pencapaian tujuan bisnis, seperti lembaga amal, media, pemerintah, atau penyedia layanan. Mereka membantu dalam hal sumber daya, distribusi, promosi, atau perizinan. Di key partners ini, di kelompok kami terdiri dari 4. Yang pertama adalah lembaga sosial dan organisasi amal, yaitu menjadi mitra dalam mendistribusikan bantuan, serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Berikutnya ada media dan influencer untuk promosi dan sosialisasi, yang bertujuan untuk membantu penyebaran informasi dan meningkatkan kesadaran publik tentang program donasi atau kegiatan sosial. Yang ketiga, ada mitra pembayaran, yang berfungsi untuk menyediakan layanan transaksi keuangan yang aman dan mudah untuk donatur. Yang keempat ada pemerintah lokal, yaitu mendukung kegiatan operasional seperti memberi izin, serta memastikan kegiatan sesuai regulasi. Dan berikutnya adalah key activities. Adalah kegiatan utama yang wajib dilakukan agar bisnis bisa berjalan dan memberikan nilai. Di key activities, kelompok kami terdiri dari 3, yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi seperti pembangunan dan menjaga sistem digital yang digunakan untuk mengelola donasi dan distribusi bantuan. Yang kedua, penjadwalan pengumpulan dan distribusi donasi yang berfungsi untuk mengatur waktu serta proses pengumpulan donasi dan penyalurannya ke penerima. Yang terakhir, ada penyedia laporan pasca distribusi yang berfungsi untuk membuat laporan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban atas penyaluran bantuan. Saya akan menjelaskan tentang cost structure. Singkatnya, cost structure ini adalah daftar pengeluaran penting yang harus kita siapkan supaya sistem ini tuh bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kita ada biaya untuk pengembang dan pemeliharaan aplikasi. Intinya supaya aplikasinya itu tetap lancar dipakai, harus ada biaya yang disiapkan dari awal sampai ke tahap perawatan. Yang kedua, ada biaya dokumentasi dan pelaporan. Setiap proses yang kita kerjakan itu harus didokumentasikan dengan baik biar alurnya itu jelas dan gampang dipahami oleh semua tim. Dan kita juga butuh laporan buat tahu sejauh mana progresnya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pihak yang berkepentingan. Yang ketiga, ada biaya pelatihan dan kolaborasi. Karena semua proses itu butuh pelatihan dan kolaborasi, baik waktu, tenaga, ataupun bahkan alat bantu. Yang terakhir ada biaya buat produksi sertifikat dan distribusi dokumen. Kalau sistem ini hasilnya berupa sertifikat atau dokumen resmi, kita juga harus perlu biaya untuk bikin, simpan, dan kirim dokumen itu ke yang bersangkutan, baik versi cetak ataupun versi digital. Sebagai penutup, aplikasi ini hadir sebagai solusi nyata untuk menjembatani kebaikan antara mereka yang memiliki dana lebih dan mereka yang membutuhkan. Dengan fitur sederhana namun berdampak besar, aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kelaparan dan menciptakan ekosistem berbagi yang lebih peduli. Mari bersama-sama kita jadikan aplikasi ini lebih dari sekedar alat, melainkan gerakan untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.